Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Saala, nomor induk mahasiswa 14241-945 pada program studi Doktor Teologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Profesor Dr. Helmut Y. Bunu, MPD. Judul presentasi, jenis-jenis analisis data kualitatif. Pendahuluan, dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis, seperti yang dinyatakan oleh Miles and Huberman, bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Bradley sebelumnya juga menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola. Proses analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan A. Sejak sebelum memasuki lapangan, B. Selama di lapangan, C. Setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, saya akan memaparkan analisis selama di lapangan dengan dua macam model, yaitu analisis model Miles and Huberman dan analisis model Bradley. Analisis data dari Miles and Huberman, yaitu suatu analisis data yang berlangsung selama di lapangan. Analisis ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman ini mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu satu, data reduction atau reduksi data. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang valid. Data display atau penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya, sehingga validitasnya terjamin. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Gambar analisis data model interaktif Miles and Huberman dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian lanjut. Juga ilustrasi reduksi data, display data, dan conclusion atau verifikasi dapat kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Kemudian dari catatan lapangan yang ditemukan data-data yang masih beragam, kemudian direduksi datanya untuk memilih yang penting, membuat kategori, kemudian membuang yang tidak dipakai. Dan data tersebut didisplay untuk menyajikannya ke dalam suatu pola yang nantinya dapat mengambil suatu kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah teruji, yang selanjutnya dikonstruksikan dalam tema penelitian. Selanjutnya, yang kedua adalah analisa data model dari Bradley. Bradley membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif menurut Bradley dapat ditunjuk pada slide berikut ini. Pada tahapan ini, kita dapat melihat metode penelitian kualitatif Bradley dimulai dari memilih situasi sosial hingga pada tahap akhir menulis laporan penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut dilakukan 4 macam analisis data, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan juga analisis tema. Pada kesempatan ini saya hanya memaparkan
tiga macam analisis, yaitu domain, taksonomi, dan komponensial. Kita bisa lihat paparannya dari mulai analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, kemudian analisis tema atau kultural. Kemudian analisis domain terdiri atas tiga elemen penting, yaitu cover term, yang kedua include term, yang ketiga semantic relationship atau hubungan semantik, yaitu hubungan semantik antar kategori tersebut, yang meliputi 9 tipe hubungan, yaitu jenis, ruang, sebab akibat, rasional, lokasi untuk melakukan suatu, fungsi, cara mencapai tujuan, urutan, dan juga atribut. Kedudukan cover term, include term, dan semantic relationship dapat kita gambarkan seperti gambar di bawah ini. Kemudian kita bisa melihat ada suatu domain yang merupakan cover term yang kemudian akan dipaparkan menjadi include term dalam rincian domain yang memiliki hubungan semantik atau semantic relationship. Selanjutnya, analisis taksonomi. Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu diperlukan analisis taksonomi, yaitu menguraikan secara lebih rinci dan mendalam terhadap domain yang telah ditetapkan menjadi cover term. Kemudian analisis komponensial. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Sebagai contoh, dalam analisis taksonomi telah ditemukan berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras pada tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan, dan sistem manajemen pendidikan yang digunakan. Contoh dapat dilihat pada gambar di slide berikut ini. Pada slide berikut ini, kita boleh melihat ada suatu domain besar, yaitu jenjang pendidikan, kemudian dianalisis domainnya menjadi dikategorikan pada suatu tiga jenjang, yaitu jenjang dasar, kemudian jenjang menengah, lalu jenjang tinggi. Kemudian jenjang ketiga jenjang tersebut dianalisis taksonomi untuk menjabarkan kategori tersebut. Misalkan jenjang pendasar itu dikategorikan menjadi SD dan SMP, jenjang menengah SMA dan SMK, jenjang tinggi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Lalu kemudian setelah dilakukan analisis taksonomi, dilakukan analisis komponensial untuk mencari kontras atau perbedaan yang spesifik setiap komponen tersebut dalam hal tujuan, kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, tenaga pendidikan, dan juga manajemen. Demikian kesimpulannya adalah, kesimpulan pada jenis-jenis penelitian ini, analisis data ini adalah analisis data kualitatif selama di lapangan dapat dilakukan dengan metode analisis model Miles dan Huberman, dan juga dengan analisis model Spratly untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau hipotesa atau temuan yang kredibel dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Kedua teknik analisis data yang diberikan oleh Miles and Huberman dan Spratly saling melengkapi. Dalam setiap tahapan penelitian, Miles dan Huberman menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display, dan verification. Setiap langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahap dalam proses penelitian kualitatif, yaitu tahap deskripsi, fokus, dan seleksi. Demikian pemaparan saya kali ini. Kiranya boleh menjadi penambahan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera.